Tuhan berfirman begini, saudara. Apa yang saya sampaikan itu semua sama. Iya toh? Tetapi saudara pribadi demi pribadi menerimanya lain. Karena Tuhan berkata, Dia yang akan mengukir di dalam hati saudara-saudara, pribadi demi pribadi. Jadi tidak sama saudara. Jadi jangan kaget kalau saya nanti apa yang saya sampaikan itu sama, tapi penerimaannya itu lain-lain. Hal ini kejadian saudara. Jadi di mana-mana. Nah memang Tuhan berkata begitu. Kalau Tuhan ngomong sama saya, Dia berkata begini, kamu tugasmu cuma ngomong. Nanti yang menerima itu aku sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Oh, jadi enak tuh tugas saya tuh. Jadi kalau orang lain tanya bilang, Pak, kamu tadi kok ngomong gini? Enggak tahu. Oh, memang bukan saya kok. Iya dah. Jadi kerap kali saya lupa, saudara. Maka dari itu, saudara, jangan memandang manusia itu istimewa. Saya dengan saudara, tidak ada bedanya. Bahkan saudara, saya yakin kamu lebih baik dari saya. Dulunya. Karena memang saya dulunya itu orang brengsek. Tapi sekarang sudah jadi. Makanya anak saya Iin dulu ngomong gini, waktu dia sudah mulai remaja, ya dah, mau sekolah ke Belanda, dia ngomong sama saya gini, saya bilang, In, kamu besok mau punya suami model kayak apa? Kayak papa. Saya bilang, kamu jangan ngomong kayak papa. Kenapa? Kamu ndak kenal bapakmu. Bapakmu tuh brengsek luar biasa. Lalu saya ceritakan satu sisi saja. Kamu anak perempuan saya satu. Nah, kamu mau ndak punya pacar, punya calon jodoh yang ngalami tidak enak? Pergi pesta pakai pakaian pesta, lalu pulangnya naik bonceng sepeda motor saya, nenteng sepatu. Nah, mau ndak aku? Lu kenapa? Nah, karena pada waktu pesta muter-muter gitu, Polones, anak muda kan seneng tau ya, kalau selesai Polones itu sepatunya pacar saya diambil orang lain. Lah jadi tidak bisa gandengan sama saya toh. Lah saya jadi jengkel. Saya bilang gini, kenapa kamu tidak kasih tahu sepatumu di situ? Lu baru saya letakkan saja sudah diangkat orang kok. Lah ya kamu kan tahu kalau orang lain tuh yang seneng sama kamu banyak. Iya, makanya itu mesti cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Lalu setelah Polones, saudara, baru berapa putaran aku tak tinggal pulang. Aku bilang tak deketi dia, pulang. Terus saya turun, dia tahu kalau saya bilang pulang, itu dia tidak turun, saya tinggal pulang. Jadi dia nenteng ambil sepatu, nenteng turun trap. Saya sudah nyeteter sepeda motor, belum sempat make, nempel plek pakai pakaian pesta. Lalu dia bilang, "Masa papa kejam kayak gitu?" "Itu bapakmu," saya bilang. "Wah, ya tidak jadi." Nah, makanya itu cari kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Nah, maka dari itu saudara, hari ini kita belajar di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Di sini, saudara, kita menerima kenyataan. Jangan saudara hidup di dalam dunia yang percaya kepada Tuhan ini cara seandainya mengayal. Seandainya Hawa tidak jatuh, kan saya tidak kayak gini. Nah, ini kerap kali manusia itu begitu, saudara. Seandainya. Dan justru hal itu yang menyebabkan iman saudara itu lemah. Kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam satu kenyataan. Bukan teori, bukan khayalan. Tapi apa yang di hadapan saudara, hadapi, atasi. Itu anak Tuhan. Jangan lari dari masalah. Saudara tidak akan dapat jalan keluar kalau saudara lari. Tapi justru saudara hadapi. Saudara sudah tidak mempunyai kemampuan. Yesus yang akan turun tangan. Ini luar biasanya orang Kristen. Orang Kristen itu punya tambahan. Tapi orang Kristen harus sadar bahwa saudara sama orang-orang bukan Kristen sebetulnya sama enggak? Sama. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi mereka, sama enggak? Sama. Jangan bilang, aku anak Tuhan sudah jadi orang Kristen, orang yang enggak Kristen enggak sayang Tuhan. Enggak. Sebab Alkitab yang berkata, Allah mengasihi isi dunia. Jadi tidak hanya saudara. Tetapi saudara dan saya yang mengenal akan Allahmu, saudara mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya iman, di mana kalau saudara tidak ada jalan, Yesus dia punya jalan. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini bedanya saudara. Makanya kalau ada orang Kristen yang putus asa, itu orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Orang Kristen tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena mati pun untung, betul? Mati untung, betul tak? Karena habis mati masuk surga. Saudara kepengen masuk surga enggak? Pengen? Nanti apa sekarang? Sekarang? Mau? Mau. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan menubuatkan tahun ini adalah tahun penuaian. Lalu pikiran saudara kalau penuaian gitu, apa yang dituai? Pasti jiwa-jiwa dah. Iya. Loh, sekarang coba saudara tanya petani, tanya siapa? Padi, gandum yang baru ditanam, terus lusanya dituai. Atau padi ditanam,
tumbuh dulu, berbunga, terus berbuah. Sudah berbuah, masak, baru dituai. Nah, ngerti enggak? Saudara ini gandum enggak? Gandumnya Tuhan enggak? Ya. Sudah masak apa belum? Loh. Kamu ini gandumnya Tuhan toh? Ditanam di bait Allah, betul? Sudah masak belum? Sudah? Tahun ini, tahun penuh. Jadi yang sudah masak, gitu. Berarti mati. Sudah siap? Loh, yang siap mati siapa? Yang tuwek. Jadi saudara, kalau saudara menerima firman Tuhan, kerap kali saudara itu tidak sadar. Sebab apa? Sebab kamu terima, lalu kamu tafsirkan menurut keberadaan saudara. Salah. Waktu saya dapat berita nubuatan hamba-hamba Tuhan, tahun ini adalah penuaian. Wah, saya bilang, puji Tuhan. Terus saya doa. Tuhan, saya ini kalau ngomong sama Tuhan itu tidak seperti saudara. Saudara nyabutan, Tuhan. Aku bilang, Tuhan. Aneh dah. Sebabnya apa? Coba, saudara. Saudara kalau kenal sama orang, kalau baru kenalan, nyebutnya Yusa, gitu ngomong orang. Pak Yusa, ya dah, sekali dah. Tapi kalau kamu sudah akrab, nyebutnya piye? Anakmu. Kalau sama bapaknya bilang Pak atau Pak. Kapan kamu berani nyebut orang itu seperti bapakmu dan kamu akrab? Ngerti? Saya kalau nyebutnya yang sama istri saya kan yang ya dah. Saya sama Tuhan ya gitu. Tuhan. Sebabnya apa? Kadang-kadang tak sebut Tuhan, enggak dengar. Tuhan. Apa? Saudara, kalau kamu kenal Tuhanmu itu luar biasa, saudara. Tuhan itu kadang-kadang lucu. Tapi juga nakutin. Benar Tuhan tuh, aduh. Kalau dia datang sudah sebagai seorang kekasih, waduh sudah. Istri saya itu tidak ada 1/1000 nih. Dia tidak ngomong banyak. Dia cuma ngelus, dia bilang, Yusa, aku sayang kamu. Waduh, ngomongannya itu seperti berjuta-juta rasanya. Dan itu sungguh saya ngalami, saudara. Saya tidak main-main. Lalu apa? Keluar air mata terus. Air mata. Karena air matanya bukan air mata sedih. Senengnya luar biasa. Dan seumur hidup tidak pernah lupa. Jadi kalau sedih gitu, kalau susah apa, ingat, aduh, tidak usah. Tidak ada artinya semua itu. Karena apa? Karena akrab dengan Tuhan. Maka dari itu, Saudara, kita harus belajar mengerti caranya Tuhan berbicara. Dan pikirannya Tuhan itu apa? Saudara itu tidak bisa mengerti. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, dia mengerti langsung. Allah berbicara muka dengan muka. Dan apa yang Allah katakan, engkau langsung tahu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena ada dosa yang menjadi penghalang kita. Nah, perhatikan ayat ini yang kita tadi baca. Bahwa manusia jatuh melalui Adam atau melalui Hawa? Hawa. Kenapa kok melalui Hawa? Sebab Hawa tidak mendengar firman Tuhan langsung dari
Tuhan. Tapi melalui siapa? Adam. Nah, saudara, yang pertama, kalau kamu cuma mendengar firman dari orang lain, tapi tidak langsung dari Tuhan dan mengalami sendiri, beda. Nah, tapi mengapa Adam jatuh juga? Karena cinta. Ngerti? Ada dua hal saudara harus perhatikan. Yang satu adalah pengabdian, yang satu adalah cinta. Allah berfirman kepada Adam. Allah menghendaki Adam dan Hawa mengabdi kepada Dia. Taat, setia. Tapi ternyata setan tahu bahwa Adam cinta kepada Hawa itu jalan yang paling mudah untuk menjatuhkan manusia. Sebab Adam mengenal Allah secara pribadi, pengabdiannya luar biasa. Jadi susah untuk dijatuhkan. Melalui cinta gampang dijatuhkan. Makanya sampai sekarang ini, saudara, hamba Tuhan pun jatuh karena pengabdian atau karena cinta. Makanya saudara, waktu saya dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, ada 3 perkara dan semua manusia harus mengalami dan punya kelemahan. Harta, tahta, dan wanita. Kalau wanitanya, harta, tahta, dan pria. Cinta itu luar biasa, saudara. Bisa mematikan, tapi bisa juga menghidupkan. Firman Tuhan sekalipun, ini bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka dari itu saudara harus sadar bahwa Allah menghendaki pengabdian harus disertai dengan kasih. Karena tanpa kasih, pengabdianmu akan rapuh. Kenapa? Karena kasih itu pengorbanan, saudara. Tapi cinta itu menuntut. Maka dari itu saudara, lihat akibat ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Hawa harus menanggung derita kutuk. Alkitab berkata kepada perempuan ini, ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatiin saudara. Tuhan tidak mengatakan, aku akan mengadakan percideraan kamu dengan Adam, enggak tahu. Perempuan. Karena kejatuhan manusia melalui perempuan, maka perempuan yang harus bertanggung jawab. Saudara tahu? Padahal perempuan Hawa ini, dia di bawah Adam. Tapi dia harus bertanggung jawab. Jadi, ngerti? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, langsung bertanggung jawab sendiri-sendiri. Lah, perempuan tidak bilang gini, aku kan tidak salah. Tidak bisa, saudara. Saudara harus bertanggung jawab. Makanya saudara itu harus pintar. Seandainya pada waktu Hawa itu dicobai sama setan itu, dia pintar bahwa dia adalah di bawah perintah daripada suaminya. Dia segala sesuatu harusnya apa? Ngomong dong. Nanti dulu saya tak tanya suamiku. Nah, yang iblis bakal kalah enggak? Kalah. Tapi dia enggak memutusi. Lah ini. Makanya rumah tangga sampai sekarang saudara. Rumah tangga itu baik atau tidak, sebetulnya kuncinya di tempat siapa? Kuncinya di tempat siapa?
Perempuan. Saudara, loh, kenapa saya katakan perempuan? Kenapa saya tidak katakan istri? Sekarang rumah tangga ini, suami istri. Kok suaminya ini bisa kecantol orang lain ini? Yang nyantoli laki lain atau perempuan? Perempuan lain. Jadi belum tentu istrinya, tapi perempuan ini. Yang jadi gara-gara itu di mana-mana itu perempuan. Sebab kalau tidak ada perempuan, dunia ini sepi. Loh, coba modelnya pakaian laki-laki kan sama semua. Tapi perempuan lain-lain. Oh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kesempitan, ada yang lengkar. Nah ya dah. Karena itu memang Tuhan sudah makanya saudara itu jadi orang perempuan tuh ngucap syukur. Jangan bilang gini, aku rugi jadi perempuan. Oh, untung jadi perempuan. Karena apa? Ternyata kuncinya di tempat kamu. Laki-laki itu sebetulnya apa? Bodoh. Cuma karena orang bodoh diangkat jadi kepala. Itu laki-laki. Tapi sebetulnya bodoh, saudara. Kalau tidak ada bodoh, tidak dikasih penolong. Perempuan penolong toh? Jadi pinter mana? Pinter perempuan. Kalau kamu tidak lebih pinter, tidak dijadikan penolong. Makanya perempuan itu sadar, itu lebih pinter dari laki-laki. Tapi ingat, kamu itu di bawah laki. Jangan bilang aku lebih pintar. Loh, kamu gitu ketok gue kepalamu. Nggak boleh. Makanya Tuhan tuh luar biasa. Yang laki itu bodoh ditaruh kepala. Yang perempuan pintar ditaruh di bawah leher. Gitu. Jadi jangan dibalik. Saudara, itu hidup kekristenan luar biasa. Sampai saya bilang, oh Tuhan sebetulnya tuh. Iya, Tuhan bilang. Supaya apa? Supaya kepala ini laki-laki itu sadar bahwa dia membutuhkan penolong. Penolong itu sadar bahwa dia ada di bawah perintah laki-laki. Kenapa sih Tuhan mau bikin gitu? Supaya mereka berharap kepadaku. Karena aku yang menetapkan segala-galanya. Luar biasa. Maka dari itu saudara. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau dari permulaan iblis ini menjatuhkan perempuan itu, maka perempuan itu dapat kutuk. Mengandungnya sengsaranya banyak. Lalu makanya zaman sekarang, saudara, kutuk-kutuk ini tidak bisa dilepaskan tanpa melalui Yesus. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena ini kutuk ini, firman ini harus terjadi. Tetapi ini bisa dirubah, bisa diatasi kalau engkau melekat sama Yesus. Makanya sebetulnya orang perempuan zaman sekarang itu kalau mengandung, kalau melahirkan itu tidak menderita, saudara. Kalau menderita itu belum diputuskan. Karena dia tidak tahu caranya. Jadi kutuk itu tetap berjalan di dalam hidupnya. Sebetulnya Tuhan itu luar biasa sudah memberikan contoh. Dan bahwa di dalam Yesus ada kelepasan, ada kebebasan. Tapi saudara tidak boleh